Pak Bupati tadi malam dan dengan interaksi Bapak Ibu, sebenarnya saya yang belajar dari Bapak Ibu. Saya suka mencatat pengalaman, mungkin kalau dalam konteks Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah daerah yang khas, yang mungkin tadi ada tantangan secara geografis. Kalimat Pak Bupati sangat bagus tadi, karena daerah terpencil maka butuh teknologi digital. Ya Pak, bukan karena ini kan daerah terpencil jadi nggak bisa teknologi, salah Pak. Karena daerah terpencil Bapak Ibu butuh teknologi digital. Loh kok mungkin Pak? Mungkin sekarang ada Starlink Pak ya. Jadi gara-gara kita nunggu bakti kelamaan, gara-gara bakti malah kena 20 triliun, maaf nih korupsi, gitu kan? Itu harusnya sudah bagus konsepnya. Sampai akhirnya belum nyampe maksimal, ya sudah mau tidak mau kita pakai Starlink. Saya bukan promosi Starlink, cuman saya kalau ke daerah-daerah ke Saburai Jua, ke Toju Unauna, saya bingung juga Pak kalau ditanya. Ini di pulau-pulau saya pakai apa Pak? Koneksi fiber optik, Telkom belum mau masuk. Ya suka tidak suka, mereka kan mau masuk ketika sudah ada konsumennya. Ya suka tidak suka, ya kita pakai Starlink dulu. Kita pakai yang ya suka tidak suka itu teknologi luar Pak ini, pakai satelit rendah. Dan itu alatnya 7,5 juta sampai dengan 25 juta. Artinya kalau ya suka-suka kita pakai itu Pak, sampai dengan nanti baktinya akan menjangkau. Ya, nah itu yang saya katakan ketika saya kesini, saya matur sama Pak Bupati, staf saya langsung bilang, loh Bapak mau ke Banggai Kepulauan, itu kan yang lagi viral Pak, ya danaunya itu kan viral. Saya kaget, oh ya karena saya tidak ikut TikTok, tidak ini. Bapak Ibu, Banggai Kepulauan lagi viral Bapak Ibu, ya tepuk tangan dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak tahu hebohnya tentang Banggai Kepulauan ya dulu Saburai Jua viralnya dengan batu-batu merahnya kayak Grand Canyon ya. Waktu itu udah saya datang bagus banget juga gitu. Itu menunjukkan apa Pak Bu? Menunjukkan Banggai Kepulauan itu bisa memviralkan potensi-potensi wisatanya Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu ini danau ini by design memang diviralkan atau biasanya tidak by design Pak. Nah kalau yang nggak by design aja viral, gimana kalau Bapak Ibu itu malah mendesain gitu Pak? Jadi habis danau ini nanti mana, habis danau ini ada festival apa, habis itu ada sport tourism apa. Jadi selama 1 tahun tuh nggak akan habis cerita tentang Banggai Kepulauan di TikTok, dan orang akan datang ke sini Pak. Dan mungkin agak spill sedikit Pak, karena habis ini saya ke Banggai juga dengan Pak Bupati juga. Kemarin kita ngobrol sebentar dengan Kepala Dinas Kominfo, mereka sudah antisipasi. Ini guyon ya Pak ya, udah nggak apa-apa Pak, di sana viral, nginepnya di Lubuk. Nah ini Pak, jadi daerah-daerah tetangga itu sudah bersiap mengambil potensi ekonomi Pak. Kenapa Banggai Kepulauan yang punya objek wisata nggak membuat mereka nginep di sini gitu Pak? Ya, itu yang saya lihat potensinya banyak sekali. Potensi ya, saya lihat pertama, oke, kita challenge punya tantangan Bapak Ibu di income di APBD. Mungkin Bapak Ibu sangat tergantung dengan dana alokasi daerah misalnya. Salah satu hari ini yang kita akan bicara indeks SPBA yang nanti akan menjadi indeks PEMDI itu adalah komponen persentase besar untuk indeks RB. Dan indeks RB itu Pak Bu mempengaruhi persentase alokasi daerah. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa menyepelekan tentang indeks PEMDI dan ini. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Artinya bahwa nanti gimana caranya Bapak Ibu sekalian bahwa orang sudah datang ke sini gitu ya, dan orang harus meninggalkan membelanjakan uangnya ya di Banggai Kepulauan. Saya lihat banyak sekali potensinya Bapak Ibu. Kalau kita terbatas dengan ini, maka yang harus kuat nomor 1 pasti desa. Strateginya Pak Bupati adalah pembangunan berbasis desa. Saya lihat tadi Pak, makanya saya langsung tanya, Pak ini kayaknya batik khasnya Banggai Kepulauan ya. Saya ini Pak, saya kalau ke daerah saya selalu tanya, ada batik khasnya nggak? Ini Tuban Pak, ini batik Tuban. Ya. Saya ke tiap daerah ada Pak, dan batik terbukti Pak, itu adalah potensi terbesar untuk UMKM dan menggerakkan. Saya selalu bertanya, kalau saya datang menghabiskan 3,5 jam
dari Luwu ke sini atau dari Surabaya saya ke Makassar, ke Luwu sampai ke sini, saya bisa dapat apa? Kalau ceritanya cuma saya dapat satu destinasi wisata danau, selesai Pak, saya cuma mengunjungi danau 30 menit saya balik lagi ke Luwu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memberikan story, oh nanti kalau di sini Bapak bisa mengunjungi A, B, C, Bapak bisa belanja batik khas Banggai Kepulauan, Bapak bisa kuliner A, B, C, maka nggak cuman mampir saja Pak Bu, tapi akan 1 hari, akan 2 hari, ya Pak Bu ya. Dan itu yang sedang disiapkan oleh Luwu Pak. Banggai lagi menyiapkan, salah satunya adalah kemarin kita diskusi, karena sudah ada connecting dari Bali ke Banggai, mereka sudah berusaha untuk membangun pariwisatanya juga, satu paket dengan paket-paket Bali. Oke deh, nggak apa-apa, satu paket, kalau gitu satu paket sekalian dengan Bali Kepulauan. Jadi kalau kita tidak bisa bersaing, kita jadikan mitra Pak, gitu ya. Kalau kita nggak perlu juga bersaing, kita jadikan mitra aja, satu paket aja sekalian sana, tapi nanti pelan-pelan Pak nginepnya di sini Pak, sehingga duitnya itu akan muter-muter di sini dan akhirnya ekonomi itu berjalan Pak. Ya, seperti Pak Asoranas membangun Banyuwangi yang dulu terkenal sebagai daerah santet Pak ya, daerah santet Pak. Lalu terkenal akhirnya mengubah menjadi sunset, dari santet menjadi sunset. Dan itu beliau mengubah benar, apapun dilakukan Bapak Ibu, pariwisata dan lain-lain, akhirnya orang yang biasanya nyebrang ke Bali, cuman kalau bahasa beliau, kami cuma dapat toiletnya saja. Kalau orang mau ke Bali, berhenti, kencing, maaf ya, buang air di situ, lalu ke Bali, duitnya ke Bali. Sekarang tidak. Orang ke Bali, mampir di Banyuwangi, ngabisin duit di Banyuwangi, baru tetap ke Bali. Gitu. Nah itu yang Bapak Ibu saya lihat potensi besar sekali dan terbukti dari viral itu ya Pak Bu, Bapak Ibu memang insya Allah itu ikhtiar yang bisa untuk memajukan ekonomi berbasis desa. Nah ini ada beberapa buku Bapak Ibu sifatnya gratis sama mudah-mudahan nanti Bapak Ibu download, bisa itu ada buku Smart City 700 halaman, yang satu yang kecil itu 300 halaman, itu untuk sharing Bapak Ibu PUPR, Bapak Ibu Dinas Pendidikan, apa-apa saja yang bisa dibangun di situ. Hari ini saya akan sharing ke Bapak Ibu. Nah ini saya tunjukkan Bapak Ibu, ini kami dampingi beberapa daerah, nilainya tinggi. Kota Bandung Pak kita dampingi kemarin, nilai 3,98 naik ke 4,59. Sumedang naik, Surabaya naik, ini kurang lebih 50 kota kabupaten yang kami dampingi untuk indeks. Nah, Bapak Ibu, Bapak, matur suwun Bapak. Siap, Pak. Siap. Makasih. Siap, Bapak. Luar biasa. Makasih, Pak. Bapak Ibu mohon tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Luar biasa. Ya, dukungannya. Siap. Oh, Pak Wakil. Bapak izin saya tahu Pak. Terima kasih, Bapak Ibu. Pak ini luar biasa loh Pak. Saya ke daerah mau sowan ke Pak Bupati, ke Pak Wakil Bupati, susahnya bukan main loh Pak Bu ya. Dari mulai tadi malam bersedia, kemudian diskusi sampai hampir 2 jam. Beliau tadi sempat, Pak saya buka ke sana, nanti saya kesini lagi. Itu luar biasa loh Pak, bener. Saya menjangkau Pak Sekda saja Pak ke beberapa daerah. Izin nih, misal ke Balikpapan itu saya butuh 3 tahun menjangkau itu artinya untuk mendorong Pak Sekda bahwa Pak ini tanggung jawab Bapak secara teknis digitalisasi di Balikpapan itu saya butuh 3 tahun sampai ada nanti saya cerita berapa sih. Nah ini Pak Bupati langsung matur suwun ke Pak Wakil Bupati juga berkenan juga dan kemudian ke Pak Sekda dan tadi DPRD. Kenapa saya katakan begini Pak Bu? Karena nanti satu hal poin yang ingin saya sampaikan bahwa digitalisasi itu top down Bapak Ibu. Digitalisasi itu dari atas ke bawah, bukan sukarela. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang disampaikan Pak Ignatius Jonan, Pak Ignatius Jonan yang mengubah kereta api ya Bapak Bu ya. Dulu saya kalau Bapak Ibu ke Jawa kereta api itu kacaunya bukan main. Sekarang nyamannya bukan main, ya bersihnya bukan main, ya. Sampai saya kalau ada tamu luar negeri mereka kaget sama ini Indonesia bener dia.
Kami bangga dengan itu. Beliau mengatakan apa? Kalau transformasi digital itu harus top down, harus dipaksa, harus merasa terpaksa, lalu biasa, baru bisa. Ya, bukan bottom up, bukan sukarela. Kalau bottom up itu namanya revolusi. Ya, kalau transformasi harus top down. Jadi suka tidak suka, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sekarang harus tanda tangan digital. Saya gitu. Itu nggak mudah loh Pak, nyuruh tanda tangan digital itu buat Bapak. Apa lagi ini, pusing saya gitu ya. Terutama Bapak Ibu yang generasi baby boom, generasi kelahiran 50-an, 60-an gitu ya, Bapak sudah stres Pak. Nah, loh emang kenapa harus tanda tangan digital Pak? Kalau tanda tangan digital Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu bertugas ke Jakarta, Bapak Ibu bertugas kemanapun, itu layanan publik dan perizinan apapun bisa tetap Bapak Ibu tanda tangani. Dan layanan nggak harus ke OPD Bapak Ibu, nggak harus dari desa-desa datang ke OPD seperti yang dilakukan Pak Eri Surabaya. Beliau setiap tahun ada target menurunkan layanan publik itu dari kantor OPD ke kelurahan. Karena kalau dari kelurahan Pak, Pak Bupati ada di mana, Pak Bupati ada di mana, kepala OPD ada di mana, itu sudah bisa ditandatangani Pak. Sehingga masyarakat itu nggak harus cari cap tanda tangan ke kelurahan, ke kecamatan, nanti nggak ketemu besok lagi, datang besok lagi, belum lagi ke OPD. Dan saya selalu matur Bapak Ibu, itu Bapak Ibu semua jariah Bapak Ibu. Digitalisasi itu jariah Bapak Ibu. Kenapa saya selalu matur Pak, birokrat dan amal jariah itu dekat. Menurut saya ya Pak, ini saya sharing value karena waktu itu saya ditawari untuk jadi permanen resident di Australia. Saya bulan 6 tahun di sana. Tapi saya katakan hidup itu bukan hanya sekedar mencari kemudahan. Ya. Allah itu mengaruniakan kita ini kesempatan untuk rahmatan lil alamin, dan dengan menjadi birokrat Pak, itu jariah Bapak semua. Bapak Ibu nanda tangani, ya, Bapak Ibu nanda tangani keputusan untuk bikin jalan, Bapak Ibu nanda tangani untuk membuat aplikasi memudahkan orang. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menghitung itu? Allah sudah janji Pak, sebesar biji zarah pun akan dihitung. Jadi Bapak Ibu memasukkan data keluarga miskin, atau Bapak Ibu tidak peduli ini miskin atau tidak miskin, ternyata orang kaya Bapak masukkan, kemudian orang miskin nggak dapat bantuan sosial, apakah apakah di barzah tidak dihitung? Ya tetap dihitung Pak Bu. Makanya saya katakan apapun yang Bapak Ibu lakukan, termasuk digitalisasi, memudahkan orang lain, Allah janji hidup kita di akhirat akan dipermudah, di dunia dipermudah, dan anak keturunan kita dipermudah. Maka ini bukan hanya tentang kewajiban karena dipaksa sama Pak Bupati atau Pak Wagub, enggak. Ini tentang rahmatan lil alamin saya. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan di waktu Bapak Ibu sekarang masih di OPD, pertanyaannya legacy apa, warisan apa yang Bapak Ibu akan tinggalkan. Ya tentu. Nah itu Pak Bu. Saya lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, sesi pertama ini saya ditugaskan untuk membuka wawasan, menyamakan persepsi dulu Pak Bu, tentang apa itu SPDA, apa itu pemerintah digital. Ingat Pak Bu, rahmatan lil alamin itu muncul karena kita punya kemampuan, karena kita punya pengetahuan, dan hari ini kita mengawali dulu dari pengetahuan dulu Pak Bu. Dan yang kedua, mengapa kita harus membangun pemerintah digital Pak Bu. Nah nanti saya akan jelaskan ini hubungannya sama 8 program bagian kepulauan ya Pak Bu, Bangkep, nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian hubungan Pemdi dengan janji dan program prioritas pimpinan daerah sama target indikator tujuan sasaran RPJMD. Nah ini nanti menarik, Bapak Ibu Bapeda, izin Pak, Bapeda ada Pak? Bapeda ada nggak Pak? Nggak ada. Pak, nanti saya akan membahas tentang RPJMD. Nanti Bapak bisa cek juga apakah di RPJMD-nya sudah disahkan Pak RPJMD? Belum ya Pak? Nanti RPJMD kalaupun masih draft, nanti Bapak Ibu akan bisa ngecek ya.
saya juga akan ingin ceritakan sedikit bagaimana seharusnya RPJMD itu disusun sebentar aja. Ya. Terus bagaimana mengimplementasikan PEMDI, terutama OPD apa, melakukan apa. Pak Bu izin, nanti saya akan nyinggol satu-satu. Saya akan nyinggol ini Bapeda tanggung jawabnya di satu data, ini inspektorat tanggung jawabnya di audit. Saya nanti akan nyinggol dan izin Pak, saya akan tanya inspektorat mana. Bukan apa-apa Pak, karena saya ingin nyentuh ke Bapak Ibu sehingga yang saya sampaikan ini operasional banget. Baik, saya menyampaikan ada dasarnya Pak. Nanti kalau Bapak Ibu, kok saya tiba-tiba tanggung jawabnya audit, kok saya tiba-tiba tanggung jawabnya di SDM gitu nggih. Saya dasarnya satu Pak, Perpres 95 2018, dua Perpres 12 ya Pak Bu untuk 2025 RPJMN. Kemudian nanti ada Permenpan 59 2020, nanti ada persiapan dulu. Saya kemudian memberikan feedback untuk rancangan undang-undang pemerintah digital, tapi saya dengar insya Allah bulan ini ya. Insya Allah saya kemarin tanya ke Kemenpan, harusnya bulan ini nanti keluar Perpres, jadi sifatnya Perpres menjadi pemerintah digital dan beberapa literatur akademik. Oke, baik. Nah, nanti Bapak Ibu, saya juga menyampaikan begini, saya akan mulai dari why dulu. Saya akan menyampaikannya dari why. Why itu mengapa dulu Pak Bu. Jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu tuh jangan menjelaskan tentang apa dulu, mengapa dulu. Kalau kita ngajarin anak-anak kita, misalnya tentang sholat, ya kita ngajarinnya bukan cara sholat gimana, tapi kita ngawalinya kenapa harus sholat. Karena kalau dia tahu kenapa harus sholat, maka dia akan sholat sendiri, walaupun nggak ada kita. Saya akan mulai dari why, kenapa pemerintah digital, kenapa Bapak Ibu bekerja harus pakai teknologi digital, harus pakai data digital. Baru saya masuk apa itu pemerintah digital, dan terakhir bagaimana mengerjakannya. Ya Pak Bu, itu namanya triple golden circle kalau kita mau menyampaikan sesuatu. 3 prinsip dulu Pak Bu. Kalau tentang adopsi teknologi, ya, ini yang harus kita ingat. Pertama, Bapak Bu, ini penting Pak. Kalau nanti Pemda Banggai Kepulauan akan menggunakan teknologi dan data digital, yang harus diingat Bapak Ibu bahwa teknologi itu bukan tujuan. Teknologi itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Ya Pak. Tujuannya sama Pak, tidak berubah. Gara-gara ada Pemdi, jadi Pak Bupati, Pak Wagub berubah, boten. Gara-gara ada aplikasi RPJMD-nya berubah, tidak. Sama Pak, tujuannya sama. Tujuannya adalah visi, misi, tujuan, sasaran, janji pimpinan daerah yang diwujudkan di dalam RPJMD. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu mengerjakan manual, layanan pakai formulir, tanda tangan basah, ya semuanya manual, maka pertanyaannya sekarang Bapak Ibu diminta untuk memakai alat teknologi, kemudian pakai data digital. Pak, kenapa kok harus pakai teknologi Pak? Ya karena teknologi itu memudahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang presensi, misalnya sekarang yang ditanya, Pak Bupati tanya misalnya, Pak yang hadir ada berapa kepala OPD, ada berapa sekretaris dinas. Ini contoh. Kalau kita masih pakai kertas Pak nih, maka agak susah. Nanti mungkin jawabannya staf, Bu Ratna, mohon maaf Pak belum direkap. Tapi kalau Bapak Ibu mulai membiasakan Pak Bu pelan-pelan, kayak gini presentasinya pakai Google Form. Memang nanti Bapak Ibu pasti akan protes, wah angel sekarang. Tenang Pak, tadi apa Pak? Dipaksa, terpaksa, biasa, bisa. Buktinya apa? Zoom, Bapak Ibu sekarang udah canggih banget pakai Zoom kan? Nyetir aja mah bisa pakai Zoom. Dulu Pak kalau nggak dipaksa COVID, Bapak Ibu nggak akan mau pakai Zoom. Nah, mulai Pak pelan-pelan presensi itu pakai QR code, itu pakai ini Pak, pakai kamera, gitu, pakai kamera handphone Bapak Ibu, lalu diklik, lalu kemudian nulis di situ. Udah Pak, itu nanti Bapak Ibu kalau ditanya Pak Bupati ada berapa kepala dinas, ada belas, udah tinggal di download Excel, sort, udah ketemu ada berapa jumlah itu ketemu. Ya Pak Bu ya, termasuk apa Pak Bu? Kalau rapat-rapat, kami kalau di Surabaya Pak Bu, rapat-rapat notulen itu presensi sudah ini, dan notulen selesai acara langsung di print Pak.
langsung print, bahkan nggak perlu di print, udah tanda tangan, udah keluar notulen. Ya Pak Bu. Jadi udah ada staff, langsung di aplikasi kantorku itu udah tercatat semua. Jadi kerjaannya lebih mudah. Kata kuncinya Bapak Ibu, ini prinsip yang dipegang ya. Kalau ada digitalisasi, pekerjaan administrasi harus lebih sedikit. Saya ulangi, kalau ada digitalisasi, pekerjaan administrasi harus sedikit. Pak, nyatanya ada digitalisasi pakai aplikasi kok malah lebih repot ya. Saya tanya biasanya, Bapak sebelumnya manual syarat administrasi ada berapa dokumen? Ada 20. Sekarang pakai aplikasi ada berapa syaratnya? Tetap 20 Pak, buat jaga-jaga. Nah itu yang salah berarti bukan aplikasinya, Bapak yang masih pakai syarat yang susah tadi. Padahal data itu Pak nggak perlu lagi pakai fotokopi KTP. Buat apa Pak fotokopi KTP? Kalau Bapak Ibu masukkan NIK saja udah bisa ngakses ke data di Dukcapil, dia udah langsung ketarik semua data Pak. Nama orang tua, keluarga. Kenapa harus pakai fotokopi KTP lagi? Kenapa harus pakai fotokopi akte kelahiran lagi? Nah ini loh Pak, semangat memudahkan tadi. Jangan pakai kata buat jaga-jaga ya Pak. Kalau buat jaga-jaga pakai satpam aja Pak. Itu merepotkan namanya. Jadi kalau sudah bisa Pak, memudahkan, kita permudah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan kemarin saya dengan Prof. von Brock, itu dari Jerman, kami ketemu di Bali, beliau Presiden EAS Indonesia, saya kebetulan Presiden EAS untuk Indonesia, Prof. von Brock itu untuk dunia. Dia mengatakan ini, beliau termasuk yang mempelajari bahwa potensi manfaat apapun, teknologi apapun yang Bapak punyai itu tidak akan berfaedah ya, manakala Bapak Ibu tidak punya proses bisnis yang benar. Proses bisnis itu Pak adalah aktivitas yang benar dan orang yang punya kompetensi yang benar. Intinya nopo, saya matur di awal dulu. Pak, kami di berbagai kepulauan akhirnya sudah bikin aplikasi, sudah punya Starlink internet. Tapi kok ternyata layanannya masih lambat ya Pak. Jangan salahkan teknologinya Pak. Di awal saya sudah matur. Teknologi semahal apapun tidak akan bermanfaat kalau Bapak Ibu tidak punya proses bisnis yang tepat, yang dibentuk oleh aktivitas yang benar dan orang yang punya kompetensi yang benar. Sehingga kalau kita mau digitalisasi Bapak Ibu, berarti harus menyiapkan orang, harus menyiapkan SOP yang benar. Berarti apa itu? Dinasnya harus bikin SOP yang benar, organisasi harus turun Pak ya, BKPSDM harus ikut turun juga. Bukan cuma Kominfo Pak Bu ya. Nah, sehingga saya katakan nih Pak Bu, teknologi, data, aktivitas dan orang itu satu paket. Bapak Ibu nggak bisa menganggarkan, Pak, tahun depan kita mau belanja internet, terus ya udah pasti nanti UMKM-nya naik, nggak bisa gitu Pak. Internet itu teknologi, berarti Bapak harus nyiapkan nanti orangnya gimana, yang akan pakai siapa Pak? UMKM. UMKM-nya sudah bisa pakai internet belum Pak? Berarti harus ada anggaran menggunakan internet. Pak, itu prosedurnya gimana ya kalau mau jualan lewat internet? Berarti Bapak Ibu harus bikin SOP. Jadi teknologi, data, aktivitas orang itu satu paket Pak. Ya. Bapak Ibu kehilangan satu aja itu nggak akan berhasil. Nah, Bapak Ibu semua, dan yang ketiga tadi saya katakan transformasi itu top down Pak. Ini jadi makanya alhamdulillah tadi malam dengan Pak Bupati, nanti juga langsung saya publish Pak Bupati. Kemarin dengan Pak Eri, terakhir saya dengan Pak Hasto di di Jogja Pak Bu. Kita bantu Pak Hasto sama problem di Jogja adalah masalah sampah. Sekarang gimana menyelesaikan masalah sampah dengan teknologi dan kolaborasi dengan masyarakat. Nah lalu dengan berapa, nah ini yang atas itu Pak kita bantu Tuban, ini kan batik Tuban ya Pak. Kita bantu kemarin dan alhamdulillah waktu Pak Jokowi, Pak Bupati Tuban ikut dapat penghargaan selain dari Surabaya juga dapat penghargaan ke Jakarta. Nah ini untuk Sulawesi kami bantu ini Pak Palopo yang di bawah itu Palopo Pak. Kami juga bantu di Palopo juga. Ini Pak Bupati waktu itu ketemunya malah ngajak kita di warung makan aja daripada saya di ruang di kantor dinas dikit-dikit nanti ada tamu. Pak Bupatinya malah ngajak kita ke melarikan diri untuk biar
ngobrolnya sampai lama sekali waktu itu. Iya Pak Bu. Nah, dan ini penting Bapak Ibu, biar Bapak Ibu sabar. Ingat, transformasi itu intinya bukan tentang teknologi Pak Bu. Transformasi itu intinya merubah manusia. Merubah manusia. Dan merubah manusia, merubah cara kerja Bapak Ibu, diri sendiri dan teman-teman di Banggai Kepulauan itu tidak mudah. Ini sudah diteliti Pak, ini sudah diteliti. Ini pasti urutannya kayak gini. Nomor 1, orang tidak akan berubah kalau dia tidak tahu. Jadi tahapan ini maka saya matur sama Bu Ratna, Bu, targetnya jangan tinggi-tinggi ya. Ini pertemuan kali ini target saya cuma awareness saja. Awareness itu Bapak Ibu pernah dengar di telinga. One day nanti kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti acara di mana, di Palu atau di mana, oh dulu pernah ya, dulu disampaikan sama Pak Tony di acara dengan Pak Bupati itu. Minimal itu Bapak Ibu, itu syarat nomor 1 Pak, awareness dulu. Kenapa? Karena manusia ini Pak punya mekanisme namanya short term memory. Short term memory itu 20 detik hilang Pak. Saya matur gini, 20 detik Bapak Ibu udah gak ingat ya. Makanya kalau Bapak Ibu ngasih tahu anak itu jangan berharap anaknya ingat. Kamu tuh dikasih tahu berkali-kali nggak inget-inget ya, memang manusia itu short term memory Pak. Ya, makanya harus diingetin terus. Ya. Short term memory baru kalau ada sesuatu, ada emotion, ada repetition, ada connection, baru dia masuk ke long term memory. Apa tadi? Repetition, diulang-ulang, ada emotion, Bapak Ibu bisa nyentuh sampai ke perasaan dia, dan ada connection. Connection itu apa? Ada hubungannya sama kepentingan saya, baru dia masuk ke long term memory. Itu makanya kalau kita mau menyampaikan sesuatu tadi Pak Bu ya, hati hal. Kalau sudah tahu baru paham dulu Pak. Baru paham. Bismillah, mudah-mudahan hari ini pelan-pelan saya coba paham, mencoba Pak Bu. Walaupun saya tidak tahu nanti ya karena waktunya hanya sekitar 1,5 jam seberapa nanti paham itu. Nah, kalau sudah paham baru Bapak Ibu akan muncul sikap positif dulu. Kayak saya bilang ini Pak. Yuk Pak Bu pakai tanda tangan digital. Ini kalau Bapak Ibu nggak ngerti pasti mikirnya jelek tentang tanda tangan. Ngerepotin itu bahaya Pak. Kalau sudah attitude itu negatif, wis Bapak Ibu nggak mau dibilangin apapun susah. Persis waktu kita pemilihan presiden ya Pak. Pasti sampai udah pemilihan presiden kubu satunya pasti jelek terhadap itu. Mau diomongin apapun itu namanya attitude Pak. Itu namanya attitude. Kayak saya bilang ini Pak. Saya ngomong matur ke bawah misalnya babi gitu. Untuk orang muslim babi jelek gitu. Itu attitude. Jadi di benak kita. Nah, berarti kita perlu membentuk namanya sikap mental positif. Kalau Bapak Ibu dengar pemerintah digital, tanda tangan digital, aplikasi memudahkan layanan online di benak Bapak, alhamdulillah ini sarana saya memudahkan orang. Alhamdulillah ini legacy saya, peninggalan saya. Alhamdulillah ini cara saya untuk membangun bangsa. Nah itu Pak, ini yang mau dibangun harus paham sikap mental positif. Pak, sudah cukup nggak Pak mengubah teman-teman di aparat bangsa? Tidak cukup Pak. Orang itu kalau tidak ada kepentingan Pak, ya, ini kita refleksi sendiri ya Pak. Kalau tidak ada kepentingan nggak akan bergerak. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mau apa bahasa Jawanya ngendiko menyampaikan berkali-kali, kalau nggak nyentuh kepentingan Bapak Ibu nggak akan bergerak. Mungkin Bapak Ibu waktu dimarahi viral malu sebentar, habis itu lupa lagi. Ya. Tapi kalau itu sudah menyentuh kepentingan Bapak Ibu pasti akan bergerak. Makanya saya matur tadi malam sama Pak Bupati. Pak, penting memunculkan the power of kepepet. Penting. Dalam bentuk apa? Saya sudah membuktikan Pak, di Surabaya, di Bu Ita, Mojokerto, di Pak Maidi Madiun, kekuatan terbesar adalah TPP, EP3, e-kinerja. Jadi rumus untuk ngitung remunerasi, tunjangan, apalagi ada berkah kesejahteraan yang untuk ASN ya Pak ya. Nah ini tadi malam saya ada matur ke Pak Bupati, iya harus dihitung. Aja Pak, Bapak tanyakanlah ke daerah-daerah yang bisa Pak Bupatinya atau Pak Wali Kotanya atau Pak Gubernurnya bisa merintah. Ini harus selesai seminggu. Kok bisa? Karena ada TPP-nya Pak, ada rumusnya.
Karena hitungannya jelas, menurut saya begini. Kalau kita pengen memaksa, maka harus ada TPP yang bagus, rumus yang bagus. Dan nanti Bapak Ibu, polanya Bapak Ibu tidak lagi orientasinya yang penting masuk kantor, tidak, karena penghasilannya akan beda-beda tergantung luaran Bapak Ibu, ya Pak. Dan itu sangat sehat. Dan itu insya Allah malah halal, itu membangun budaya yang halal dan bagus Pak. Makanya kalau saya katakan di sini Bapak Ibu membangun TPP, ya kita dampingin ada e-kinerja namanya, ya pakai elektronik. Jadi Bapak Ibu akan kelihatan, misalnya kehadiran dihitung berapa, 60%, 70%, capaian dihitung berapa, 20%, 40%, 50%. Maka Bapak Ibu akan dipaksa. Contoh Pak, contoh dipaksa. Pak Eri itu Pak Wali Kota Surabaya, itu kalau menyuruh Bapak Ibu Kepala OPD bikin rencana kerja, itu filenya Pak, bukan renja seperti pada Excel lalu dikirimkan ke Pak Wali Kota, enggak Pak. Beliau mewajibkan Kepala OPD presentasi langsung di hadapan beliau. Kemudian Excelnya ada 2 kolom baru Pak. Kolom barunya adalah setiap renja itu wajib inovasi teknologinya apa. Dipaksa Pak, tiap Kepala OPD untuk mikir inovasi teknologinya apa. Kolom kedua, kolaborasinya sama siapa? Sama masyarakat, sama media, sama organisasi pemerintah lain, atau sama perguruan tinggi lain. Itu dipaksa Pak, bukan cuma ngobrol begini, Bapak Ibu harus, nggak cukup Pak, dipaksa harus itu. Dan harus presentasi langsung ke Pak Eri. Dan setiap renja ditanya sama Pak Eri, Pak Wali, itu rencana kerja OPD Bapak hubungannya sama visi misi saya apa? Hubungannya dengan 8 bangkep apa? 8 Banggai Kepulauan Berkah apa? 8 berkah apa? Itu dikawal bener Pak. Sampai Kepala OPD itu deg-degan kalau fase sebentar lagi harus presentasi Pak. Dan dengan dipaksa itu, suka tidak suka, renja Bapak Ibu tidak copy paste tahun yang lalu. Tidak copy paste tahun yang lalu. Pak, gimana Pak? Saya tuh nggak punya wawasan teknologi. Saya generasi XYZ, XY, kelahiran 61, saya nggak punya wawasan itu. Maka saya tadi malam matur sama Pak Bupati, salah satu good practice, praktek baik yang ada adalah Bapak Ibu harus memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi. Misalnya salah satunya ITS. Kami kan punya banyak departemen, punya banyak lab. Tinggal Bapak Ibu belanja saja nama-nama narasumber. Bapak alokasikan narasumber Pak. Mereka nggak harus datang ke bagian kepulauan, tapi mereka bisa online, bisa Zoom. Dan undangan Bapak Ibu nanti spesifik. Pak, saya dinas pariwisata. Kira-kira dinas pariwisata ada teknologi apa Pak yang bisa dipakai? Lalu contoh inisiatifnya ke apa? Pak, saya di Spenduk Capil. Big data itu apa toh Pak? Kecerdasan buatan itu apa Pak? Itu biasa Pak. Bikin undangan kayak gitu Pak. Jadi undangan jangan cuma kita FGD dan itu Pak, kasih pertanyaan. Bapak Ibu nggak punya kesempatan untuk belajar, biarkan mereka yang memang pekerjaannya belajar untuk menyampaikan dan mencari jawaban Bapak Ibu. Dan itu betul Pak Bu. Bapak Ibu kalau lihat tipsnya kayak di Surabaya, itu kepala-kepala OPD setiap tahun itu belanja narasumber Pak. Jadi jalan-jalan ke perguruan tinggi tanya, Pak, saya ini dari dinas kesehatan. Di sini ada ahli ini enggak Pak, ahli ini enggak. Nah dia catat Pak Bu. Sehingga mereka perbanyak anggaran narasumber. Nah itu yang saya katakan Pak Bu. Jadi Bapak Ibu harus dipaksa, ya harus dipaksa. Sehingga tadi contoh Pak Eri memaksa seperti itu. Sehingga akhirnya setiap kepala OPD akan terpaksa nyari inovasinya apa, nyari teknologinya apa, dan harus kerjasama. Ini wajib ya Pak, kalau Bapak Ibu baca peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2022 tentang perkotaan. Banggai Kepulauan ini ada wilayah, ada namanya di situ definisinya wilayah perkotaan, dan itu wajib dibangun dengan pendekatan kota cerdas. Salah satunya adalah dia dibangun dengan inovasi, dengan teknologi, dan dengan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu itu renjanya harus renja yang cerdas Pak. Nah caranya salah satunya dengan seperti tadi, dipaksa Pak Bu dan harus top down. Ya. Kalau itu sudah termasuk top down adalah remun Pak. Saya kebetulan juri satu data Pak di Jawa Timur. Saya
menilai 38 kota kabupaten di Jawa Timur tentang satu data. Saya heran Pak, ada kabupaten, ada kota yang datanya lengkap, padahal mengumpulkan data itu kan susah Pak. Tapi kalau nggak punya data, Pak Wagub, Pak Sekda, Pak Bupati nggak bisa apa-apa Pak. Contoh, Pak Bupati atau Pak Wagub ingin, saya pengen memajukan rumput laut. Saya pengen memajukan rumput laut. Lalu Pak Bupati tanya, desa mana yang rumput lautnya paling banyak, kualitasnya paling bagus? Sekarang berapa volume produksi hari ini? Kalau Pak Bupati, Pak Wagub nggak punya data itu Pak, bagaimana beliau-beliau akan mengambil kebijakan secara akurat? Oke, misalnya berkah cerdas. Pak Bupati punya program, Pak Wakil Bupati punya program beasiswa untuk keluarga miskin. Pertanyaannya Pak, berapa keluarga miskin yang anak-anaknya di masa sekolah? Nah, itu semua harus akurat, per desa ada berapa? Kalau tanpa data itu Pak, kebijakan apapun tidak akan bisa akurat. Itu yang saya katakan, akhirnya Pak, di satu data sudah diberitakan, tapi kok bisa satu kabupaten bisa mengumpulkan data cepat, akurat, yang satu enggak. Ternyata Pak, tadi biasanya mereka saya tanya, kok bisa Pak? Iya Pak, saya pakai TPP, saya pakai e-kinerja. Jadi kalau ada satu OPD tidak mengupdate data, tidak mencari data, tidak mengumpulkan data, TPP-nya berkurang Pak, TPP-nya tidak cair Pak. Bapak, wah ini gara-gara Pak Tony ini jadi TPP-nya dihitung semua. Ya gitu Pak, ya. Ini saya sharing ya Pak, ini semua, makanya bahasa saya itu namanya politik anggaran Pak. Ya memang kalau pimpinan daerah akan menggunakan politik anggaran untuk memastikan target layanan masyarakatnya, janji ke masyarakatnya berhasil. Bapak itu nggak boleh, karena beliau Pak Wagub dan Pak Bupati punya tanggung jawab moral untuk itu. Contoh Pak, the power of government lain. Kita dampingi Pak Abu. Pak Abu itu Kota Kediri. Yang saya sampaikan bisa dikonfirm ya Pak. Pak Abu itu punya program namanya Prodamas. Prodamas itu Kediri kan kaya dengan gudang garamnya waktu itu. Jadi beliau bisa mengalokasikan 100 juta untuk tiap RT Pak. Sana cuma ada 3 kecamatan sih Pak, jadi nggak banyak. 3 RT, setiap RT dapat 100 juta. Maka beliau menggunakan Prodamas 100 juta itu untuk program beliau. Jadi setiap RT harus mengupdate data bottom up. Tetangganya ada berapa yang miskin, tetangganya ada berapa yang kondisi toiletnya seperti apa. Itu data-data dari bawah Pak. Nah tadi malam saya matur sama Pak Bupati, Pak, Bapak di desa-desa punya perangkat anggaran apa? Apakah ada dana alokasi desa atau dana apa? Itu yang harus dimaksimalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ada perangkat desa dan lain. Jadi data-data tidak bisa menunggu dari OPD mengumpulkan data itu dari bawah, karena data dari bawah, data dari desa itu yang paling akurat. Nah itu Pak, itu contoh dipaksa, terpaksa, biasa bisa, dan barulah Bapak Ibu bisa bergerak. Itu prinsip untuk menggerakkan manusia Pak. Yuk saya mulai sekarang. Mengapa Banggai Kepulauan harus menyiapkan pemerintah digital? Pak, ini alasannya ya. Satu, Bapak Ibu monggo dilihat ada Undang-Undang 59 2024 RPJMN 2025 2045. Ini Bapak Ibu dari Bapeda ya, saya senggol. Karena sedang Bu, RPJMD-nya sudah sampun disahkan atau masih kurang? Sampun, sudah Pak. Nah, RPJMD itu Pak kan turunan dari RPJMN, turunan dari RPJPN. Jadi pemerintah digital itu Bapak Ibu itu sudah ada di RPJPN dan ada di RPJMN. Oke. Kalimatnya persis Pak, program prioritas pemerintah nomor 710 pemerintah digital. Jadi seharusnya di RPJMD-nya Banggai Kepulauan itu ada kata pemerintah digital. Pak, ngapain sih Pak ngurusi RPJMD dulu? Karena Pak, apapun yang Bapak Ibu kerjakan untuk program, kegiatan, subkegiatan di OPD kan diambil dari Renstra diambil dari RPJMD Pak. Jadi kalau di RPJMD-nya nggak ada, nyantolnya mau kemana? Makanya ini saya wanti-wanti kalau ke Bapak Ibu coba lihat ada nggak? Kalau yang sudah terlanjur, udah Pak udah disahkan, apa Pak yang bisa dilakukan? Apakah di keterangannya atau di apa? Nah itu ada muncul Pak. Ini karena ini untuk cantolan atasnya Bapak Ibu. Dan
dari Presiden untuk mendukung Asta Cita itu Pak, ya, ini pemerintah digital itu dilakukan dengan 5. Nah ini Pak, yang Bapak Ibu, yuk bayangkan ini nanti tanggung jawabnya siapa? Ini harus dalam bentuk 5 Pak. Pertama namanya tata kelola pemerintah digital. Pak, maksudnya tata kelola itu apa? Tata kelola itu nomor 1 adalah perencanaan digitalisasi dulu Pak. Itu wajib, nanti saya tunjukkan selain RPJMN, dasarnya banyak Pak. Apa itu? Ya ini salah satunya dokumen namanya arsitektur SPBA dan peta rencana SPBA. Kalau Bapak Ibu baru mendengar sekarang, itu 2 istilah yang sudah diwajibkan sejak 2018 Pak. Itu semacam RPJMD-nya TIK. Jadi belanja laptop, belanja komputer, bikin aplikasi, training SDM IT, itu seharusnya Pak, sumbernya dari dokumen namanya arsitektur SPBA. Dan sampai hari ini belum punya ya. Nah, itu Pak, dan teman-teman yang TAPD ya. TAPD nanti hari ini izin Pak, saya tunjukkan itu dasar hukumnya. Ya, dan ada konsekuensinya apa? Saya tunjukkan sistem yang akan mulai berjalan 2026. Tapi sini satunya. Saya kebetulan sudah beritahu Kemenpan 2026 akan ada satu sistem untuk mengecek SIPD Bapak Ibu belanja TIK-nya itu sudah berdasar pada arsitektur SPBA atau belum. Dan itu nanti sistem akan dipakai oleh lembaga-lembaga pemeriksa walaupun sifatnya masih belum investigatif. Saya akan sampaikan itu Pak. Jadi Pak, tata kelola itu mulai di perencanaan, apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana. Sayangnya izin ya Pak, bagai kepulauan sampai hari ini belum punya perencanaan TIK. Sehingga Bapak Ibu memang bingung, Pak saya ada 8 berkah, saya ada berkah cerdas, ada berkah kesejahteraan, itu digitalisasinya seperti apa ya Pak? Wajar Bapak Ibu belum tahu bentuk digitalisasinya itu data apa yang dibutuhkan, aplikasi apa yang dibutuhkan, infrastruktur apa yang dibutuhkan, SDM IT apa yang harus dilatih. Itu sebenarnya dokumen itu akan membantu Bapak Ibu menerjemahkan program 8 berkah tadi menjadi kegiatan subkegiatan OPD terkait dengan, bukan cuma kegiatannya Kominfo ya Pak Bu, kegiatannya per OPD. Nah itu tata kelola di situ Pak Bu. Ya, termasuk tata kelola itu adalah tim koordinasi SPBA Pak. Siapa OPD apa, bertanggung jawab apa. Jadi bukan hanya Kominfo yang gerak, tapi bagian hukum tanggung jawab ke kebijakan internal, inspektorat tanggung jawab ke audit sama manajemen resiko, BKP SDM tanggung jawab ke manajemen SDM. Nah itu 47 indikator itu dibagi Pak. Itu termasuk dalam tata kelola. Lalu yang wajib juga dibangun Pak itu teknologi, kayak tadi infrastruktur, aplikasi. Yang ketiga, budaya kompetensi digital ASN. Ini kewajiban ya Pak dalam 5 tahun. Ini siapa Pak yang bangun kompetensi digital? Kominfo ya Pak? Bukan ya Pak, bukan. Yang tanggung jawab membangun ini Pak, ini sudah urusannya BKP SDM. Ya, tambah kaget lagi kan Pak. BKP SDM betul Pak. Ya. Memang dibantu oleh Kominfo, tapi ini tanggung jawabnya BKP SDM. Lalu yang keempat, layanan publik prioritas. Maksudnya apa Pak? 8 berkah tadi Pak, itu akan dilayani lewat layanan online apa? Dan tuntutannya sudah advance loh Pak. Ini tuntutannya sudah layanannya harus online. Jadi kalau Bapak Ibu ada berkah nanti saya akan masuk ke situ ya. Berkah kesejahteraan. Berarti Bapak Ibu harusnya ada data, ada layanan keluarga miskin, pengurusan apapun bantuan itu harusnya sudah online. Ada berkah cerdas, berarti Bapak Ibu ada layanan pendaftaran keluarga miskin, penyaluran beasiswa, itu harusnya sudah ada. Dan semua prioritas itu Pak harus dimasukkan dalam single portal, single sign on. Apalagi itu single portal. Single portal itu kalau Bapak Ibu ngakses sekarang, ada Surabaya punya Wargaku, Jawa Timur punya Majadiji. Ya ini kalau Bapak searching nanti ada Majadiji. Satu website, apapun di situ Pak. Jadi kalau mau akses itu tidak lagi itu Dinkes ya, berarti Dinkes Kap, enggak gitu, satu aja. Maka akan ada ya Pak Bu, Bangkep ya single window, BSW, Bangkep single window itu ini sudah tuntutan Pak. Jadi masyarakat nggak harus nginget-nginget banyak alamat.
pokoknya BSW ya, bangkepkap.go.id itu semua layanan ada di situ. Sekali login sudah semuanya itu. Mirip kalau Bapak Ibu ngakses Gmail ya, itu baru login ke Gmail otomatis sudah login ke YouTube, login ke mana itu sekali klik udah ke semua Pak. Ini saya menyampaikan ini udah jauh kayak gitu ya. Ya ini Pak, Bapak suka tidak suka udah akan lari kayak gitu. Nanti nah berikutnya ada ini Pak yang penting 5 data. Data itu penting sekali. Ya. Ini yang harus dibangun 5 ini Bapak. Nah Bapak Ibu semua ini langsung. Ini tadi yang saya sebutkan kalau Bapak Ibu cek bahkan di RPJMN ya 5 kegiatan prioritas tadi sudah keluar indeks targetnya Pak, sasarannya. Makanya nanti Bapak Ibu yang bertanggung jawab ke RPJMD ya, dilihat Pak keselarasan kesesuaian RPJMD Bangkep dengan target nasional yang ditetapkan. Ya, ini penting sekali Pak. Makanya saya mengawali mengapa? Karena di RPJMN itu sudah ada instruksi dan seharusnya RPJMD Bapak Ibu itu sudah sudah mengikuti dari RPJMN. Yang kedua, alasan kedua Pak, kenapa kok harus pemerintah digital? Yo Bapak Ibu sudah follow belum untuk yang surat edaran Kemenpan RB 6/2025 tanggal 31 Juli 2025, yaitu isi tentang RB reformasi birokrasi. Ya buat Bapak Ibu yang mungkin belum membaca, saya bacakan. Bapak Ibu di RB general sama RB tematik ya Bapak Ibu untuk 2025-2029 itu sudah ada amanah Pak, nomor 1 amanahnya ini Pak, sasaran pertama terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung digital governance yang berkualitas menuju human based governance. Wah apa itu ya, kebanyakan istilah. Saya terangin Pak pelan-pelan pakai bahasa sederhana. Jadi Bapak Ibu itu sudah diminta untuk melakukan perubahan cara kerja pemerintahan dengan memakai teknologi dan data digital. Itu sudah ada di RB General. Artinya apa? Nanti penilaian indeks RB-nya Pak ada poin-poin ini. Kalau kita nggak peduli maka indeks RB-nya Bangkep rendah. Kalau indeks Bangkep RB-nya rendah, dana alokasi pusat untuk Bangkep akan turun. Kalau turun, insentif Bapak Ibu atau penghasilan Bapak Ibu bisa turun juga. Nah ini jadi sudah dipaksa Pak. Di RB General sudah jelas, dan tadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini 5 tadi, penguatan kebijakan, budaya, data, teknologi, layanan, itu sudah masuk ke RB General. Artinya perintah RPJMN kalau enggak Bapak Ibu turunkan menjadi RPJMD, nanti di indeks RB akan dinilai. Ya Pak Bu ya. Nah baru ini tadi kan sama Pak, kalau kita cek sama RPJMN sama General RB ya. Ini saya masuk ke sini ya Pak ya, saya masuk. Jadi yang saya sampaikan nggak teori, saya kebetulan tadi ya, saya peneliti yang ada di 2 kaki, di akademisi saya belajar di Bapak Ibu, terus kemudian saya praktek, saya di Kemenpan, saya di Pemda, jadi saya belajar ini efeknya kemana, ini dokumen apa gitu Pak. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau tanya pakai istilah pemerintahan, monggo, saya senang namanya ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di RB yang kedua dan yang ketiga itu Bapak Ibu akan, ya saya nggak akan bahas yang RB ya, intinya saya di pemerintah digital tadi sudah itu muncul di RB General, dan nanti Bapak Ibu pilihannya RB tematik ini Pak ada 6 RB tematik ada ini. Nah lihat nanti Bapak Ibu di RB tematik kan harus memilih tuh tematik mana yang dipakai, itu disesuaikan sama 8 berkah tadi Pak. 8 berkah itu hubungannya apa ya? Oh pengentasan kemiskinan, pas berarti saya bisa pakai nanti tematik untuk Bangkep kemiskinan. 2 kesehatan, ketahanan pangan, nah itu Pak pendidikan gitu Pak. Nah itu yang RB tematik ya Pak Bu ya. Artinya Pak, RB tematik, RB general sudah ditetapkan dan memaksa Bapak Ibu untuk memakai teknologi dan data digital. Alasan ketiga lagi Pak, kenapa kok harus digitalisasi? Karena ini Pak, indeks SPBA sudah ada dan akan berubah nanti menjadi indeks PEMD 2026. Ya.
kita belum melakukan kegiatan bikin arsitektur. Tapi Bu Ratna rajin sekali ya nelpon, kapan Pak ke Batam? Ya Bu, nah, pada saat yang sama dari bagian nelpon juga, Pak kapan Pak ke Pak Bupati? Ya sekalian deh gitu ya. Artinya apa Pak? Kalau Bapak Ibu harapannya, kalau Bapak Ibu mau, sebenarnya nanti sudah mulai 2026 ya. Idealnya perencanaannya itu dimulai tahun ini Pak, sehingga kegiatan jalan. Tapi karena tadi ada beberapa hal ya, penganggaran dan lain-lain, ya oke deh. Saya sampaikan ini dulu ke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa aware. Oh ternyata 2026 akan ada penilaian ini, dan indeks PMB ini persentasenya gede banget di indeks RB. Ya, nanti Bapak Ibu saya harus melakukan apa? Dan ini bentuknya ada 9 aspek, ada 35 indikator. Ini masih bisa berubah Pak. Terakhir saya follow itu turun jadi 27 indikator. Pak berarti lebih sedikit? Enggak, itu kompresan aja Pak. Jadi dari 47 dikompres gitu ya, jadi 35 dikompres lagi jadi 27, tapi kontennya lebih banyak. Bu, nilainya berapa kemarin indeksnya? 2,55 Pak Bu, indeks SPB 2,55 itu cukup. Batasnya 2,6 Pak Bu, nasional mintanya 2,6. 2,6 itu baik. Ya, tinggal sedikit sebenarnya, tinggal 0,5. Ya, itu pun saya nggak tahu ya, Bu Kadis apakah beneran data real atau Bu Kadis yang ini saya reviewer ya, saya itu tahu itu data beneran atau data yang dibikin. Artinya kalau mencapai nilai 2,55, 2,6 itu menunjukkan oh ini baik, berarti udah digitalisasi, udah ini 2,6 itu berarti apalagi kalau 3. Jadi saya tahu bagaimana apakah benar itu potret sebenarnya atau itu potret selfie yang fotonya bedaan dulu gitu. Ya, kalau nggak bedaan nanti wajahnya kelihatan aslinya gitu ya. Nah, itu. Tapi ya alhamdulillah ya, artinya saya nggak tahu yang dilakukan oleh Bu Kadis, tapi nilai itu cukup bagus Pak, 2,55. Nah ini Pak Bu ya, Pak yang dulu 47 aja nilainya 2,55, terus Bapak bilang tahun depan akan jadi 27 indikator, tapi ternyata indikator barunya, kontennya itu ada yang baru 49% Pak. Baru 49% syarat-syarat di dalamnya. Artinya kalau saya bilang ke Bapak Ibu sekalian, kalau yang dulunya indeksnya 4, maka targetkan 2026 itu bukan 4,2 Pak, tapi separuhnya 2. Ya, karena ada 49% konten baru Pak, syarat baru. Nah kalau 2,55 ya, Bapak, saya nggak tahu di RPJMD Bapak Ibu ditarget berapa. Nanti kalau Bapak Ibu, Pak saya udah tuliskan di RPJMD target indeks SPBI-nya adalah 3. Bahaya sekali Pak ya. Karena kalau 3 itu turun menjadi 1,5. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di RPJMN Pak ngasih targetnya aneh Pak ya. 2025 indeks SPBI nasional 3, tapi kok 2029 targetnya 2. Di RPJMN ngomong gitu Pak. Karena apa Pak? Mulai 2026 sampai seterusnya pakai indeks RP dan itu lebih susah. Hampir nilainya separuhnya. Nah, ini buat Bapak Ibu yang mengawal RPJMD, monggo dilihat. Harusnya ada indeks SPBI. Ya. Dan nilainya harus hati-hati 2026 mestinya separuhnya. Ya, kalau saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di bulan ini udah keluar ya, mudah-mudahan. Saya infonya dulu. Nah, ini Pak, kan kita bikin RPG, izin ya Pak, ini biar Bapak Ibu mungkin yang sudah biasa bikin RPJMD kan kayak gini ya. Kan ceritanya begini nih, ini saya dejavu itu mengingat lagi. Ceritanya kan gini, Pak Wabub dengan Pak Bupati, izin ya Pak, semua pimpinan daerah itu ketika kampanye, itu pasti dasarnya dari ini Pak, permasalahan daerah, potensi daerah, sama isu strategis daerah. Itu pasti gitu Pak. Pimpinan daerah itu waktu mau kampanye mikir Bangkep itu apa ya masalah utamanya, potensinya apa nih, isu strategis nasional apa, ada kewajiban apa, itu dipikirkan beliau-beliau. Muncullah janji layanan publik perbaikan kehidupan, dalam hal ini 8 berkah. Ya Pak, itu kayak gitu Pak. Terus hubungannya sama RPJMD apa Pak? Nah, janji pimpinan daerah tadi Pak, dalam RPJMD Pak Bu, itu dimasukkan di dalam
visi misi tujuan Pak Bu, termasuk program prioritas. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu baca RPJMD-nya kok nggak nyambung sama 8 berkah, berarti ada yang salah dalam RPJMD. Jadi di RPJMD itu tidak ada visi misi baru, tidak. Itu visi misi dari pimpinan daerah terpilih. Visi misi tujuan, indikator tujuan, lalu program prioritas untuk mencapai indikator tujuan. Nah itu RPJMD Bangkep mestinya di bagian tujuan dan program prioritas itu pasti harusnya berwarna 8 berkah harusnya. Karena itulah yang dijanjikan. Oke. Dari situ Bapak Ibu, dari tujuan itu di breakdown, diturunkan lagi menjadi sasaran-sasaran, kemudian indikator sasaran-sasaran. Itulah yang dibagi-bagi ke OPD Bapak Ibu. Ya. Jadi dari sasaran itu Bapak Ibu, itu yang dibagi-bagi ke OPD. Oh, ini ada sasaran kesehatan, berarti dinas kesehatan sesuai undang-undang urusan pemerintah daerah. Oh, ini bagian ini dinas pendidikan. Jadilah sasaran-sasaran di RPJMD menjadi tujuan Renstra. Jadi ya Pak Bu, ini kan gitu. Sasaran RPJMD jadilah tujuan Renstra. Di tujuan Renstra diturunkan menjadi sasaran lagi Pak Bu ya. Lalu ada program, ada target program. Kan gitu Mbak cara bikinnya. Ini buat Bapak Ibu yang lagi kerja dengan Renstra. Jadi saya dapat dari mana sih tujuannya ini? Oh, tujuan itu dari sasaran RPJMD. Dari tujuan itu ada sasarannya lagi Pak, ya sasaran di Renstra Bapak Ibu. Dari sasaran untuk mencapainya jadilah program-program tapi dibagi berdasarkan bidang-bidang OPD Bapak Ibu. Kalau di di Kominfo ada 2 bidang, berarti sasaran nanti ada sasaran tuh bidang aptika, ada bidang lagi IKP, begitu seperti di OPD bawah itu. Jadilah program kegiatan sub kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ini, berarti seharusnya semua kegiatan sub kegiatan OPD itu ujung-ujungnya untuk mencapai target tujuan pimpinan daerah, which is itu 8 berkah. Kalau benar perencanaannya. Makanya tadi teman-teman Bapeda nanti ketika jadi Renstra wajib itu menurut saya ya kepala OPD untuk presentasi ke Pak Bupati, ke Pak Wagub. Ini gimana benang merahnya ke indikator target 8 berkah saya gitu ya. Jangan protes ke saya gara-gara Pak Tony saya harus presentasi. Ya ini mengawal Pak Bu, ini mengawal sehingga program-programnya memang efektif ke situ Pak. Nah, dari sini Bapak Ibu makanya saya selama ini dialog dengan banyak Pemda. Kenapa ya kok pemerintah digital ini akhirnya tanggung jawabnya ke Kominfo saja? Ya, kok Kominfo saja? Ternyata nanti kata kuncinya teman-teman, seharusnya indeks pemerintah digital itu masuk di dalam indeks IQ utama Pemkab. Harusnya IQ utama Pemkab yang didukung oleh semua OPD. Jadi jangan cuma dilempar ke Kominfo. Ini bukan karena saya dititipi sama Bu Ratna ya, enggak ya. Ini karena saya melakukan ini gimana ya kok inspektorat nggak mau gerak untuk yang audit. Ini kenapa ya kok penganggarannya tidak mau diselaraskan? Oh ternyata selalu menyampaikan loh itu kan indeksnya punyanya Kominfo gitu. Jadi tanggung jawab ya Kominfo aja. Padahal Kominfo Pak Bu, tupoksinya itu terbatas pada teknologi. Data Pak, itu tanggung jawabnya Bapeda Pak. Nanti dipersani. Perpres 39 2019 itu Sekretariat Forum dan satu data adalah Bapeda. Ya, jadi data itu penanggung jawab utama Bapeda, kemudian dibantu oleh statistik di Kominfo. Tapi Kominfo sebagai wali data. Ya. Tadi Pak banyak manajemen SDM itu dari BKPSDM. Jadi kalau saya sebutin nanti Pak, itu ternyata untuk pemerintah digital itu bergerak semua gitu Pak. Kominfo yang bagian nyediain teknologinya. Nah, ternyata awalnya Pak dari mulai meletakkan indikator IQ-nya tadi Pak yang saya temukan gitu ya. Ini saya besok ke Bangge juga akan membahas itu Pak. Kenapa kok sama Pak di Bangge juga situasinya sama. UPD nggak bergerak, yang bergerak walaupun terlihat bagus ya, tapi yang masih kerja keras Kominfo saja gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sudah jadi dokumen namanya arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Pak,
perencanaan pemerintah digital itu harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Pemda, Pak. Nah ini Pak, ya. Artinya apa Pak? Yang tadi Bapak Ibu tuliskan tadi ada sasaran-sasaran utama tadi. Pertanyaannya adalah saya butuh apa untuk bisa mendukung tadi? Butuh data apa, aplikasi apa, infrastruktur apa? Itu semua Pak dituliskan dalam dokumen namanya arsitektur peta rencana. Dan Bapak Ibu kalau sudah jadi ya, itu nanti wajib Bapak Ibu arsitektur peta rencana itu ya dituliskan. Nanti ada nih websitenya udah ada Pak, namanya arsitektur SPBI Go ID, itu namanya SIA. Itu udah jalan Pak sejak 2020. Semua daerah-daerah di Indonesia itu sudah mengupload perencanaan TIK-nya ke website SIA punyanya Kemenpan, alamatnya arsitektur SPBI Go ID. Maaf nih, kalau Bangkep belum punya arsitektur berarti masih kosong. Gitu. Pak, emang kalau kosong kenapa Pak? Ini Pak, Bapak Ibu kan dari Renja tadi dan RKA, Bapak Ibu kan untuk bisa belanja melaporkan di SIPD ya, kan itu. Datanya ada di SIPD Kemendagri Go ID. Pak, tahun depan, ya ini data informal dulu dari Kemenpan. Kemenpan, Kemenq, ya Pak Bu, Kominfo itu akan menjalankan aplikasi namanya EGA Pemda, Pak. EGA itu singkatan dari evaluasi anggaran. Aplikasi itu Pak akan narik data dari SIPD, jadi akan terlihat Bangkep 2025 belanja apa, ya terutama TIK, beli laptop apa, beli jaringan apa, SDM IT-nya apa, training apa, perjalanan dinas terkait dengan IT apa, semua akan muncul Pak, ketarik dari SIPD, akan dibandingkan dengan data di SIA Pak. Ya, cocok atau enggak? Maaf ini ya ini, tapi Pak, sehingga Pak 2026 masih kosong berarti Pak ya. Artinya kalau mau dibandingkan berarti masih nggak ada data apapun Pak. Tapi saya sampaikan di depan, belum Pak, belum investigatif. Istilahnya belum dipakai BPK, KPK untuk tindakan apapun. Dia akan dipakai ketika ada temuan masalah Pak. Saya ada satu kabupaten di Jawa Timur, kepala penanggulangan bencana Pak, kasusnya udah sampai ke kejaksaan dan lain-lain. Gara-gara dia belanja TIK waktu itu bikin aplikasi Pak, habis bulannya sekitar 200-an juta ya. Tapi ternyata aplikasinya error. Nah begitu error Pak, akhirnya BPK masuk dan pertanyaan BPK satu Pak, ini aplikasi 200 juta ada enggak di perencanaan? Perencanaan apa Pak maksudnya? Di dokumen arsitektur SPBI. Saya nggak tahu Pak, sudah masuk lebih dalam lagi, berarti nggak ada di perencanaan yang khusus IT. Nah jadi Bapak Ibu, dokumen itu nanti fungsinya itu standar nasional untuk mengamankan kegiatan digitalisasi Bapak Ibu ya. Itu alasan ketiga Pak Bu. Jadi alasan ketiga kenapa harus ada, karena Bapak Ibu akan dipaksa sistem nasional akan memverifikasi belanja TIK Bapak Ibu. Termasuk RKBMD TIK ya, RKBMD Bapak Ibu itu juga harus mengacu kepada arsitektur SPBI. Yeah. Nah, dah Pak Bu, jadi ya Pak Bu, nggak ada alasan untuk tidak melakukan digitalisasi ya. Ini bukan tentang suka tidak suka, ini sudah perintah RPJMN, perintah RB yang mempengaruhi dana alokasi daerah, dan perintah dari pengamanan pemeriksaan. Dan tadi kalau kita terpaksa, tapi kita juga tahu manfaatnya apa, insya Allah itu menjadi jariah kita. Kalau saya matur gini Pak Bu, saya matur itu bahasa Jawa menyampaikan. Kalau saya matur itu, Bapak Ibu sudah nge-set up layanan publik kayak Pak Agus Sonadi ya. Pak Agus Sonadi itu kepala, sekarang udah asisten di Surabaya. Tapi beliau itu dulu kepala Dispendukcapil. Ada Bapak Ibu kalau nyoba itu si Klampit itu layanan untuk ngurus KTP dan semua layanan publik itu pakai aplikasi itu Pak. Ya. Beliau pernah cerita sama saya, Pak, saya tuh bikin si Klampit nggak mudah. Kenapa? Karena saya dimusuhi oleh puluhan calo. Ya, nggak mudah Pak. Calo itu kan hidup dari kesusahan orang lain ya Pak. Tapi kalau saya bikin si Klampit ini Pak, saya memang dimusuhin puluhan calo, tapi saya memudahkan 2.500.000 penduduk Surabaya. Dia tahu Pak, nggak mudah. Saya paham. Saya di Bandung juga, Pak gimana Pak kalau ini saya bikin digital, ini loh Pak
banyak orang-orang, bahkan ada pejabat yang hidupnya dari susah-susahnya orang itu. Ya Pak Agus Sunyadi waktu itu udah bismillah, dia bikin si Klampit, semua ngurus Pak, kayak saya ngurus KTP Surabaya dari Jogja bisa Pak. Jadi saya tinggal foto, seminggu itu sudah jadi aplikasinya bisa memahami ini Tony benar dari artificial. Itu Bapak Ibu nggak harus tahu apa itu AI, tinggal pakai aja gitu ya, kerjasama sama ITS bisa. Nah itu udah jadi Pak, seminggu jadi, KTP-nya saya udah dapat SMS dari kelurahan, Pak Tony KTP-nya sudah jadi, tinggal ambil di kelurahan. Di Banyuwangi Pak, ada opsi tambahan lebih hebat lagi apa? KTP-nya diantar pakai Gojek kalau di sana. Sana udah KTP diantar sampai rumah Pak. Jadi waktu masyarakat milih, apakah pengen KTP-nya diantar cuma sampai kelurahan atau diantar sampai rumah? Kalau sampai rumah ada biaya tambahan berapa? Ini saya cerita ke Bapak Ibu ya, artinya apa? Udah sampai kayak gitu, iya Pak, itu memudahkan. Dan itulah yang akan Bapak Ibu tinggalkan. Nih, film favorit saya itu film Siksa Kubur Pak. Ya di Barzah itu. Saya bayangin gini Pak, saya nggak tahu, saya alhamdulillah saya ingat kematian, dan kita wajib ingat kematian karena Rasul menyampaikan bahwa orang yang cerdas itu orang yang ingat kematian. Kita cuma sebentar. Nah saya bayangin kalau di Barzah kita tidur udah nyantai gitu ya Pak ya. Tiba-tiba ada roti, ada ikan, ada kenapa nih? Kok saya udah tidur santai tiba-tiba ada ingkung, ada iya. Itu aplikasi layanan publik yang kemarin Bapak set up gitu ya. Itu diklik sama masyarakat. Wah, alhamdulillah. Jadi selama itu diklik Pak, ya makanan itu datang terus ke Barzah Bapak. Ya. Sama, Bapak udah santai tidur tenang di Barzah tunggu hari akhir, tiba-tiba ada pukulan. Kenapa? Apa salah saya? Iya Pak, Bapak kemarin memforward link video porno kan di grup. Itu masih diklik sama orang Pak. Dan itu janji Allah Pak mekanismenya. Jadi saya percaya Allah sangat, algoritmanya itu sangat detail. Sehingga apapun yang Bapak Ibu tinggalkan ya selama Bapak Ibu menjabat, ya selama Bapak Ibu menjadi birokrat, ayo Pak kita tinggalkan jariah-jariah itu. Insya Allah itu tabungan kita. Ini bukan tentang gaji, tapi tentang legacy, tentang warisan. Saya ninggalkan apa? Gitu ya. Nah itu tadi malam ngobrol dengan Pak Bupati program beasiswa Pak. Saya waktu tadi malam ngatur Pak Bupati, sebenarnya bisa loh kerjasama dengan ITS. ITS itu ada program jalur mandiri. Kalau Pak Bupati kerso, kita bikin MOU dengan ITS dengan Pak Rektor. Nanti ada jalur kemitraan mandiri khusus bagi kepulauan. Apa maksudnya? Putra putri Bapak Ibu, bukan cuma pejabat loh. Bapak Ibu ASN itu kalau mau masuk ITS itu nggak lewat tes yang umum Pak, tapi lewat yang khusus tadi, khusus kemitraan tadi. Ya. Dan itu menguntungkan, itu satu. Nanti kalau mau ngirim staf Bapak ya, karena kan pembangunan Bapak butuh SDM. Staf Bapak pengen S2, pengen S3, itu langsung jalur yang khusus tadi Pak. Dan ada program-program yang sifatnya online Pak. Ada yang Sabtu Minggu kuliah, ada yang sifatnya full online. Ya. Dan itu Pak, monggo dimanfaatkan. Makanya saya tadi itu yang akan bisa waktu kita ngobrol, Pak Bupati bagus banget. Beliau ceritanya, Pak saya nggak apa-apa, kalau saya disuruh milih, saya akan investasi gitu ya daerah itu untuk SDM. Walaupun nanti yang menikmati pimpinan daerah berikutnya. Luar biasa loh Pak ya. Iya, kalau investasi pendidikan kan yang menikmati jangka panjang, bukan beliau ya. Beliau pasti ngirim orangnya, tapi yang menikmati berikutnya. Tapi saya paham, saya matur. Iya Pak, tapi jariahnya masuk di Bapak lu. Selama yang Bapak Ibu pakai polisi, Bapak Ibu tadi akhirnya pinter membuat perubahan. Selama itu pula Allah algoritmanya betul banget. Itu ke Bapak. Dan itu nggak akan meleset, pasti begitu. Nah itu Pak Bu. Ya. Nah yuk Pak, jadi kita udah yakin pasti wajib digitalisasi, suka tidak suka. Karena Bangkep itu maaf nih terluar gitu ya istilahnya, atau maaf nih bahasanya mungkin terpencil, maka Bangkep malah wajib digitalisasi. Apalagi sudah ada Starlink Pak. Sorry saya nggak promosi Starlink, saya nggak tahu harus mikir apa lagi ya, mau nunggu bakti ya nggak nyampe bakti itu gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya udah Starlink dulu gitu ya. Nah, yuk saya masuk yang kedua Pak, pemahaman kedua. Saya mau masuk apa itu
pemerintah digital dan SPBE. Kalau Bapak Ibu sudah akrab SPBU, ya kan, SPBU. Nah itu bensin, emang mirip Pak, SPBU itu mirip kayak SPBU. Apa? Mulai dari nol ya, gitu ya. Sudah. Ini kalau ganti kominan nol lagi atau ganti kepala dinas nol lagi. Nah itu nggak boleh. Ya, makanya dibikin arsitektur SPBE. Jadi siapapun kepala dinasnya harus ngikutin itu Pak. Itu namanya SPB. SPB itu singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pak. Definisinya itu pemanfaatan TIK untuk memberikan layanan ke pengguna. Makanya waktu SPBE wajar Pak, yang dinilai itu berapa aplikasi yang sudah dipakai, berapa infrastruktur yang sudah dibeli dijalankan wajar. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke pemerintah digital Pak, sekarang namanya pemerintah digital, beda Pak. Bapak bukan cuma memanfaatkan, tapi Bapak harus ya memberdayakan teknologi dan data digital tadi untuk berkolaborasi dengan masyarakat, ya membangun ekosistem digital. Maksudnya apa Pak? Ini Pak, contohnya nih. Ya Pak, mulai masuk ya Pak, Bangkep Berkah. Saya mohon maaf kalau ini salah ya. Tapi saya dapat ini gara-gara saya tanya ke AI Pak. Saya tanya ke AI, sekarang pakai Google, pakai AI ngasih tahu apa sih Bangkep Berkah itu. Saya dikasih tahu. Bangkep Berkah ada 8, gitu ya Pak ya. Berkah berintegritas, berkah sehat, berkah sejahtera, bermartabat, berkah desa membangun, berkah infrastruktur, berkah cerdas, berkah berdiri. Gini Pak, waktu tadi malam saya ngobrol matur sama Pak Bupati, Pak, 8 berkah itu tuh harus saling terhubung Pak. Itu harus naratif Pak. Ini bukan tentang izin ya Bu Kadi, Bu Ratna. Jadi ini bukan tentang pembagian. Misalnya Bu Ratna di Kominfo berkah berdering, oh itu berarti Kominfo, gitu ya. Terus nanti desa membangun itu bagian desa. Terus kemudian berkah sehat itu Dinkes. Pak, pendekatannya itu bukan pendekatan silo-silo tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Pendekatan yang diminta Pak sekarang itu adalah pendekatan keroyokan bahasanya Bu Gita Mojokerto. Kalau bahasa birokrasi kita namanya adalah Pokja, pendekatan Pokja. Bapak kalau lihat 8 ini Pak, ini ada hubungannya Pak, coba lihat. Jadi Bapak Ibu semua berkah berdering misalnya ya, targetnya adalah membangun smart village dengan teknologi di desa, itu tidak boleh hanya berhenti pada Dinas Kominfo hanya berorientasi pada yang penting ada 144 desa gitu ya, semua harus ada terkoneksi internet, selesai saya. Nggak boleh gitu. Itu harus dihubungkan. Buat apa sih berkah berdering? Berkah berdering itu Pak, kalau sudah berdering dia akan harus mensupport berkah cerdas. Berarti waktu membuat akses internet ke desa-desa, nggak boleh hanya bikinin jalan aja. Kan istilahnya bikin internet kan bikin jalan aja. Harus dipikirin pada saat yang bersamaan. Dinas pendidikan mau ngapain kalau nanti sudah ada? Jangan dibiarkan jalan-jalan yang sudah jadi. Akhirnya, lah itu udah ada bandwidth, nyatanya nggak dipakai. Jangan nggak gitu. Harus ada ceritanya Pak. Makanya saya bikin hubungannya. Berkah berdering Pak, harusnya ke berkah cerdas. Dinas pendidikan mau punya program apa di situ? Oh tadi Pak ada pendidikan gratis, penyaluran beasiswa keluarga miskin, atau ada juga e-learning, mereka bisa belajar sendiri kerjasama dengan beberapa vendor atau apapun, ternyata bisa download dengan Perpusnas misalnya, bisa mengakses buku-buku online, sehingga berkah cerdasnya akan bisa memanfaatkan berkah berdering Pak. Nah berkah berdering itu Pak juga harus mensupport berkah desa membangun sama berkah sejahtera Pak. Apa Pak? Makanya tadi ngobrol panjang Pak. Pak, kalau dari diskusi kita, challenge, bahasa saya challenge ya Pak, tantangan utama dari Bangkep adalah APBD. Betul Pak ya, bikin ya. APBD, income. Berarti harus ada inisiatif untuk generate income. Dan strategi Pak Bupati, kalau saya lihat Pak Bupati dan Pak Wagub adalah pembangunan berbasis desa.
Berarti desa ini bisa apa nih, generate ekonomi apa? Makanya dari tadi saya matur Pak, saya lihat batik gitu ya, ini Pak Bapak ada batik seberapa Bapak karena saya mengunjungi banyak daerah, kalau orang sudah datang ke wisata, pertanyaannya saya pulang bawa oleh-oleh apa? Kalau orang masih bingung apa ya, pulang dari Bangkok beli apa ya? Berarti ada sesuatu yang belum Bapak maksimalkan. Oh kalau ke Bangkok itu bisa lihat danau, habis danau apa? Lihat pantai. Oh ada pariwisata A, B, C ini. Nanti pulangnya bisa bawa oleh-oleh batik Bangkok, bisa apa. Dan itu Pak berarti UMKM desa. Pak di sini kuat dengan rumput laut. Pak rumput lautnya diapain? Ada hilirisasi enggak? Ada makanan rumput laut itu bisa diapain? Bisa jadi souvenir apa atau bisa jadi makanan apa? Nah itu Pak yang saya katakan Bangkok sejahteranya apa bentuknya? Seharusnya Pak, kalau nanti Bangkok sejahtera, mulai dari bantuan sosial, BPJS ketenagakerjaan, program-program tadi, hubungannya ke berkah desa membangun, kan nyambung ke situ Pak. Jadi kalau UMKM-nya berkembang Bapak Ibu, Pak UMKM bisa berkembang gimana caranya? Pakai berkah berdering tadi Pak. Jadi nggak boleh berhenti hanya pada bikin internet aja. Berarti Pak, ya ini contoh tadi malam saya diskusi ya, saya sharing tentang strateginya Pak Eri Pak. Pak Eri itu Pak, beliau punya janji nih Pak, beliau punya janji waktu menjabat, punya janji menurunkan kemiskinan di Surabaya dan meningkatkan UMKM. Maka beliau melakukan digitalisasi, tapi digitalisasi itu bukan berarti langsung bikin aplikasi apa, itu dimulai dari strategi anggaran Pak. Apa yang dilakukan Pak Eri? Pak Eri menetapkan bahwa minimal 40% APBD Surabaya harus dibelanjakan untuk UMKM Surabaya. Sehingga duitnya itu yang sampai triliunan itu Pak nggak keluar dari Surabaya. Jadi menghidupi orang Surabaya dulu. Kita tadi malam ngobrol sampai ke Pak Hasto. Saya baru pulang dari Pak Hasto. Pak Hasto dulu Pak, di Kulon Progo ada program namanya Bela Beli Kulon Progo. Jadi belanja OPD harus membelanjakan dari UMKM-nya daerah dulu. Duitnya jangan keluar dulu. Kalau ke Pak Hasto itu minuman itu Pak, itu bukan aqua Pak, bukan minumannya itu Pak, dia PDAM dikasih target bikin minuman sendiri, namanya Airku. Airku itu singkatan dari Air Kulon Progo. Seragam gini Pak, wajib pakai batik Kulon Progo, UMKM Kulon Progo. Rapat-rapat siang ini Pak, nggak boleh belanja dari Luwu, nggak boleh, harus UMKM-nya dari Banggai Kepulauan. Ya, waktu itu diprotes Pak sama OPD. Pak, saya mau bikin seragam, bikin ini, tapi kualitasnya belum bagus Pak. Kok dipaksa? Apa yang dilakukan Pak Eri Pak? Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melatih UMKM, termasuk kemasannya, kualitasnya. Tapi intinya kebijakan beliau berpihak pada UMKM lokal. Lalu bagaimana Pak mengecek 40% itu belanjanya itu terserap benar atau enggak? Barulah Pak Eri, Pak Wali Kota meminta kepada Kominfo tolong bikinkan e-commerce kayak Tokopedia, namanya e-peken. Peken itu artinya pasar. E-peken. Nah di e-peken itu Pak Wali dan BPKAD bisa ngecek serapan OPD, dicek 40% beneran belanja UMKM tidak. Dan akhirnya duit yang triliunan itu Pak muternya di UMKM Surabaya. Akhirnya UMKM-nya naik, kemiskinannya turun. Nah ini yang saya sampaikan Pak. Jadi digitalisasi itu bukan tentang bikin aplikasi, bukan tentang beli teknologi, tapi dimulai dari strateginya dulu Pak, yang pakai teknologi tadi. Makanya ayo Pak kita pikirkan ini Bangkok apa ya yang potensi di desanya apa? Tadi kita belanja banyak Pak, ada batik, ada rumput laut, ada apa? Ya itu harus kita inventarisasi dulu. Ada pariwisata, gitu Pak. Ya itu yang saya lihat nanti ujungnya ke situ Pak. Dari berkah desa membangun, dari berkah sehat, orang kalau sejahtera pasti akan jadi sehat Pak.
Kalau nggak sejahtera ya sehatnya susah. Makanya itu ada hubungannya. Lalu kalau dia sejahtera, kalau sejahtera pasti akan berintegritas. Itu kan ada Bapak Ibu belajar namanya segitiga Maslow. Segitiga Maslow itu diawali dari kebutuhan fisik, ya kan, kebutuhan sosial sampai eksistensi itu. Orang dilarang untuk korupsi, susah ya Pak. Orang dilarang untuk korupsi kalau dia kebutuhan fisiknya masih belum terpenuhi, kan gitu Pak ya. Jadi makanya tadi kesejahteraan itu akan berimpact kepada berintegritas Pak Bu ya. Nah ini Pak Bu, di situ Bapak Ibu kalau kita sudah paham hubungan ya, kita sudah paham hubungan antar 8 berkah ini, berarti Bapak Ibu bisa lihat ya. Berarti Pak, kalau dari garis-garis ini Pak, ternyata yang garis paling banyak sumbernya adalah berkah sejahtera. Izin ya Pak, saya sebagai pendamping konsultan saya lihat, ini berarti yang paling banyak garisnya itu berkah sejahtera. Itu artinya apa Pak? Kalau Pak Wabub dan Pak Bupati harus memilih dari anggaran ini mau dialokasikan kemana, yang punya efek domino itu kalau domino jatuh ini akan kena itu berarti ke berkah sejahtera. Jadi bantuan sosial, BPJS, termasuk tadi ya ekonomi berbasis desa tadi ya Pak ya, itu berarti berkah sejahtera, berkah desa membangun, itu akan berdampak kepada berkah-berkah yang lain. Nah ini Pak yang saya maksudkan, maksudnya di Bapeda perencanaan ini harus prioritasnya ada dari situ, sehingga hubungan-hubungan itu akan ada. Nah baru Pak, kalau ini sudah kita setuju itu, baru kita mulai dari komponen tadi Pak, 5 kegiatan prioritas pemerintah digital tadi. Oke, ada 8 berkah. Kalau begitu, data apa yang dibutuhkan? Ya Pak, emang ngapain Pak harus data Pak? Ingat ya Pak, Perpres 39 2019 mewajibkan Bapak Ibu untuk punya layanan data terbuka. Sudah? Oke, siap. Ya. Nah ini Pak, Bapak pikirkan datanya apa, teknologinya apa, layanan online integrasinya apa Bapak Ibu, terus strategi digital, proses bisnis, dan SDM digital. Ini tadi ya, 5 tadi ya Pak ya. Nah oke, saya langsung lanjut aja, tadi beberapa materi sudah saya berikan ke Bapak Ibu. Saya langsung lanjutkan, jadi apa yang harus saya lakukan Pak? Saya masuk ke sini Pak. Apa yang harus dilakukan Bangkep? Udah Pak, prakteknya kami harus ngapain? Pertama, ada istilah Pak, pemerintah digital itu harus digital by design, harus direncanakan. Maka Bapak Ibu nomor 1 harus menguatkan bikin arsitektur peta rencana. Dan arsitektur peta rencana ini Pak, ini harus diacu, nanti Bapak Ibu kawal ya, Bapak Ibu kawal masuk ke Renja RKA OPD. Ya, itu harus diimplementasikan ke situ Pak. Ya, arsitektur saya lanjut aja. Ini contohnya gini Pak. Ya. Nah nanti arsitektur itu Pak, dokumen arsitektur mungkin kita akan jelaskan waktu kita bicara arsitektur besok Pak. Arsitektur itu nanti akan ada namanya dokumen mirip kayak gini Pak, tampilannya peta rencana. Di peta rencana itu kayak tabel-tabel, itu akan terlihat dinas apa, tahun 2025 harus belanja apa, melakukan kegiatan, subkegiatan apa. Itu nanti akan ada tabel seperti ini. Inilah yang harus Bapak Ibu baca waktu membuat Renja RKA, terutama waktu belanja TIK. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini yang harus dikawal ketika Renja RKA. Dasarnya ini Pak, saya sebutin tadi. Kalau Bapak Ibu nanti mau ngecek Perpres 95 2018 pasal 20 21 22 132 2022 sampai dengan surat edaran Kemendagri. Itu sudah ada 5 dasar hukum TAPD harus mengawal perencanaan TIK ke dalam Renja RKA OPD. Ya ini dasarnya sudah kuat. Jadi yang harus Bapak lakukan satu itu, membuat perencanaan TIK yang komprehensif 5 tahun. 2, ini apa ini contoh ini yang mengawal. Ini di Gresik Pak, di Gresik sudah kawal waktu bikin Renja RKA, Bapeda sama Kominfo-nya sudah ngawal memastikan OPD baca. Ini Pak di Jawa Timur ada proses clearance. Sebelum RKA jadi DPA masih dikawal lagi sama Bapeda, BPKAD, organisasi Kominfo. Ya. Nah, oke. Yang kedua Pak, data ya Pak. Habis Bapak Ibu menyiapkan perencanaan, kedua data. Data
satu data, ayo Bapak Ibu Bapeda gerak dibantu sama Kominfo jalankan data. Jadi tadi ada 8 berkah tadi, butuh data apa? Itu namanya data prioritas Pak. Nanti ada sekitar 418 data prioritas dari Bappenas untuk Pemda. Itu juga harus dipenuhi. Ditambah dengan data-data yang 8 berkah tadi, kalau tidak ada di 418. Itu yang Bapak Ibu saya katakan di sini seperti darah data itu. Kalau Bapak Ibu nggak mensuplai dengan darah, maka pimpinan daerah tidak akan bisa bergerak. Bagaimana Pak Wagub dan Pak Bupati bisa mengambil kebijakan kalau datanya tidak real time? Maaf Pak, nunggu 1 semester baru bisa direkap. Udah terlambat, situasinya udah berbeda. Maka harus data digital. Dan itu bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian lewat satu data. Monggo, kita dampingi banyak daerah termasuk Morowali untuk bisa menyediakan data berkualitas. Itu yang kedua ya Pak, data. Yang ketiga Bapak Ibu, ya salah lanjutannya. Yang ketiga yang harus Bapak Ibu siapkan adalah namanya ini Pak, government as a platform. Tadi yang saya sebutkan bangkep single window. Ya, nanti pelan-pelan diawali dari layanan online apa yang harus diutamakan dulu dari 8 berkah tadi. Pelan-pelan, saya juga nggak kalaupun merencanakan harus lihat apakah mungkin dalam 5 tahun nanti beberapa layanan akan bisa mungkin kalau 5 tahun bisa dijadikan satu single window. Nah, lalu Bapak Ibu itu yang ketiga ya, itu yang ketiga. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ini kalau Bapak Ibu lihat di daerah-daerah kayak di Surabaya tadi ya, di Surabaya Bapak Ibu itu sudah ada tadi wargaku ya, kantorku gitu ya, itu sudah ada semua. Yang ketiga adalah Bapak Ibu infrastruktur. Maka tadi kalau anggarannya kurang berarti Bapak Ibu akan bekerja sama dengan Bakti, bekerja sama dengan Telkom ya Pak Bu ya, pakai skema PPP atau nanti pakai VPN dulu Pak. Jadi jangan bangun pakai fiber optik, pakai VPN, virtual private network, pakai jaringannya Telkom, tapi kita nyewa. Ada yang model nyewa, ada yang modelnya pakai virtual plus tadi ya Starlink tadi. Ya, tapi kata kuncinya desa-desa harus terkoneksi, OPD harus terkoneksi. Ya. Lalu yang ya ini ya contohnya nih Pak, kalau di Surabaya wargaku tadi ya sama kod ini, dan itu di pusat nanti sudah diminta INA digital Pak, itu nanti akan ditarik lagi ke pusat. Jadi Bangkep harus terkoneksi ke Palu ya, ke ini kami juga dampingi provinsi kebetulan. Jadi provinsi sedang kami dampingi, sedang di perencanaan. Nanti kami arahkan juga provinsi agar punya single window. Kalau di Jawa Timur itu Majadiji. Nah ini nanti pasti akan mengambil data-data atau layanan yang ada di provinsi, kota-kota, kabupaten di Sulawesi Tengah. Karena itu akan ditarik nanti ke INA digital. Ya. Yang kelima Bapak Ibu sekalian ini Pak Bu, saya kebetulan sedang mengerjakan ini di Kemenpan. Nanti akan ada kebijakan sebentar lagi namanya kebijakan survei kepuasan pengguna layanan digital. Bapak Ibu kan ada standar kepuasan masyarakat SKM itu Pak, survei kepuasan SKM itu Pak, nanti akan dikembangkan menjadi kepuasan pengguna layanan digital. Nanti akan ada indeksnya Pak. Jadi data itu akan ditarik oleh pusat sehingga pusat akan tahu kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah Bangkep itu berapa. Itu sedang kita siapkan sistemnya. Dan ini Bapak Ibu harus mulai betul-betul mengukur ya, karena nanti suka tidak suka pusat akan tahu tingkat kepuasan. Bapak Ibu menyatakan indeks saya 2,55, indeks saya 3, tapi ternyata kepuasannya 1, nanti akan ada pembandingnya. Makanya ini juga yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang keenam Pak, penting Pak, kepemimpinan dan kolaborasi. Kalau saya melihat tadi malam dan matur ngobrol dengan Pak Bupati, sekarang ada Pak Wabub, ada Pak Sekda, ada Kepala DPRD, setidaknya saya melihat komitmen Pak di depan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau ini harus dilepas. Ayo lepas bahwa digitalisasi itu cuma teknologi, digitalisasi itu cuma kominfo, bukan Pak. Digitalisasi itu merubah cara kerja kita, OPD. Ya, merubah cara kerja kita. Dan itu semua kayak mobil ini Pak, mobil ini enak itu bukan karena mesinnya aja. Mobil enak itu karena bannya, karena remnya, ya Pak, karena setirnya, karena kacanya, karena musiknya, dan karena sopirnya.
Jadi jangan pernah bilang digitalisasi itu berhasil gara-gara teknologinya Kominfo, bukan. Itu tergantung orangnya siapa? BKP SDM. Tergantung aturannya siapa? Itu organisasi. Ya. Tergantung auditnya itu siapa? Inspektorat. Itu mirip kayak mobil ini Pak. Ya. Jadi semua dibentuk oleh komponen-komponen itu. Ya Pak. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ sudah saya tuliskan siapa bertanggung jawab apa. Nanti boleh dilihat Pak. Ada 35 per indikator siapa tanggung jawab apa. OPD-nya ada di situ. Mungkin saya tidak berharap banyak ini berjalan ya dulu, tapi setidaknya membuka wawasan Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu dari pengalaman kami, syarat utamanya adalah ini Pak ya, Pak Sekda izin ya, minimal Pak Sekda itu harus turun tangan karena beliau di Perpres 965 Kep Menpan 95 2021 dikatakan koordinator tim koordinasi SPB adalah Sekda. Kenapa bukan Kepala Dinas Kominfo? Karena Kepala Dinas Kominfo tidak punya kuasa untuk mengatur proses bisnis, tidak punya kuasa untuk mengatur SDM, tidak punya kuasa untuk mengatur audit, tidak punya kuasa untuk mengatur apapun itu. Kuasa beliau adalah di teknologi. Dan sesuai aturan, makanya ditarik panglima perang lapangannya adalah Sekda. Dan itu ada nilainya Pak. Ini ada satu indikator raport untuk menilai Pak Sekda itu ada. Kalau yang sekarang di indikator 19. Jadi kalau indikator 19-nya nilainya 1, berarti raportnya Pak Sekda jelek. Kalau nilainya 5, raport Pak Sekda bagus. Itu rahasianya Pak buat review Bapak Ibu nanti bisa cek. Bu, saya lihat kemarin berapa indikator 19. Nah itu di sini. Ini Sekda itu, Bapak Ibu bisa lihat. Ini Pak Sekda Surabaya kayak gini Pak. 3 jam itu dikawal. Madiun Pak, Bandung Pak, Sekda Gresik itu sampai apal. Kalau kita rapat gini Sekda Gresik apal. Loh, itu yang dikirim Bapeda kok orangnya beda. Gimana kita bicara satu data kalau yang dikirim orangnya beda-beda? Ayo panggil yang kemarin. Sampai kayak gitu Pak. Ya. Pak Sekda itu kunci utamanya. Nah, ini kepemimpinan ya Pak ya. Dan ini yang saya sampaikan ini dengan Bu Gita Mojokerto. Konsep ngerjainnya bukan konsep silo-silo, bukan hanya Kominfo ngerjain sendiri, tapi dibikin Pokja. Dan Pokja ini Pak dibikin nanti PK namanya, perjanjian kinerja. Ya, PK utama, PK direktif. Jadi yang PIC utama kena di perjanjian kinerja nanti kaitannya sama Remun Pak, sama TPP tadi. Jadi misalnya audit TIK itu PK utamanya ke inspektorat, tapi dia butuh dibantu sama Kominfo, berarti ada perjanjian kinerja ke Kominfo juga. Kalau sampai nilainya audit jelek, berarti yang remunnya turun kepala inspektorat sama kepala Kominfo. Ya. Nah itu dibikin Pak, itu kalau sudah buat kayak gini Pak, tanda tangan nyambung ke kinerja. Nah ini udah teknis ya Pak, ini kami dampingi banyak sekda Pak, juga. Nah dan monggo, kalau Bapak Ibu mau untuk lebih menguatkan, kami undang ke nanti kalau pas tanda tangan MOU ya, sekaligus kita bisa bikin training di research centernya ITS Pak. Ini Pak dari Morowali Utara, dari Sumedang itu mengajak minimal 8 kepala OPD. Kita ada training untuk ngobrol teknis kerjanya gimana. Okay. Nah ini nggak lama, cuma 5 hari aja. Tapi kalau bikin acara jangan di Banggai Kepulauan, ini baru sebentar jemput anak, sebentar kemana itu. Jadi kemana yang nggak bisa kemana-mana, jadi harus belajar bareng di situ. Ya, nah itu banyak daerah sudah kita lalui. Dan akhirnya SDM Pak, SDM jangan diremehkan karena SDM itu utama. Bapak Ibu punya apapun, orangnya nggak bisa pakai, maka monggo yang SDM Bapak Ibu anggarkan untuk pelatihan, training, ya Zoom, online apapun Bapak Ibu siapkan. Dan mitra, saya tawarkan kemarin dengan Pak Bupati, Pak ayo kita MOU, tiap OPD seperti di Morowali kita petakan Pak, PUPR kita petakan sama Departemen Teknik Sipil, Dinas Kesehatan sama Kedokteran ITS, Dinas sama Departemen apa, kita petakan Pak, lab apa mendampingi apa. Karena apa? Bapak Ibu Kepala OPD butuh teman diskusi. Ya, Bapak Ibu suruh inovasi Pak, Bapak itu enak aja nih ngajak inovasi. Bapak Ibu butuh teman diskusi. Makanya kalau nanti udah ada partner seperti itu, Bapak Ibu enak. Ayo Pak, saya undang narasumber. Saya tolong dikasih tahu teknologi terkini untuk bikin jalan apa. Nah, gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu punya rekanan, ya punya teman, punya diskusi, apapun dengan anggaran Bapak Ibu, itu akan bisa terus menyemangati Bapak dan memberikan
ide Bapak Ibu. Dan terakhir adalah syarat sukses berikutnya adalah inovasi, Pak. Saya nyarankan izin Pak Wagub dan Pak Bupati dan Pak Ibu, ayo kita bangun budaya inovasi itu, Pak. Salah satunya adalah ini udah jalan di banyak di Jawa Timur, di Surabaya, kita bikin penghargaan, Pak. Ya. Tiap ulang tahunnya Banker bikin penghargaan. OPD mana yang paling inovasi? OPD mana yang menggunakan tanda tangan digital paling banyak? OPD mana buat itu, Pak. Ya. Manusia tetap senang. Jangan cuma undang media, Pak, undang media untuk meliputi itu. Ya, nanti Kominfo undang itu, ya, itu nanti akan bangga. Pak, kalau yang nggak jalan diumumkan nggak, tenang aja, nggak usah diumumkan, cuma ditulis aja dia urutan terbawah gitu, itu udah sama saja menunjukkan bahwa dia nggak support di situ. Nah, plus tadi yang tadi malam saya sampaikan ke Pak Bupati, sistem kinerjanya, ayo Pak, kita bikin sistem kinerja yang bisa menyemangati. Kita bikin kinerja TP3 dan TPP yang bisa menyemangati tadi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu 4 hal, ya. Monggo habis itu diskusi. Ini biar short term memorinya nggak hilang, udah hilang. Ingat saya panggil lagi nih. Saya udah nyampein Bapak Ibu 4 hal. 1, apa itu SPDA, apa itu pemerintah digital ya Pak Bu. Jadi pemerintah digital itu lebih dari sekedar memanfaatkan, tapi memaksimalkan membenarkan teknologi untuk strategi pembangunannya dari bangkai kepulauan ya, Bangkep. Dan yang kedua, mengapa harus membangun pemerintah digital? Karena itu sudah wajib RPJMN, RB, indeks PEMDI. Yang ketiga, hubungan PEMDI dengan janji program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, ya 8 berkah seharusnya nanti di breakdown menjadi data apa yang dibutuhkan, layanan apa yang harus di-online-kan, diintegrasikan, ya Pak Bu ya, infrastruktur apa untuk mendukung 8 berkah tadi, ya Pak Bu ya, dan kemudian nanti SDM apa yang dibutuhkan. Dan akhirnya mengimplementasikannya seperti tadi, ada syarat-syarat leadership, kepemimpinan, Pak Sekda, SDM, kemitraan. Makasih Bapak Ibu, monggo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.